wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada lin-nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Rawdatul Fardiyah rahimakumullah, yang sama kita hormati dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada guru kita sekaligus sahibul walimah di baiti hadza Al-Mukarram Syekh Ustaz Sulaiman Syed Wata'alallahi min kulli hayati bi'ulun. Amin Allah. Dan juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan Akhi Nabilah Habibana Habib Ali Al-Qam. Wata'alallahi min kulli hayati. Amin Allah. Alhamdulillah al-Ustaz Aceh. Wata'alallahi min kulli hayati. Amin. Dan juga al-Ustaz Ustaz Lutfi, semoga sehat walafiat. Amin. Para hadirin tidak lupa Ustaz Abdul Hai dan yang hadir semua pada malam hari ini, semoga berkah kumpulnya kita dan apa yang kita baca pada malam hari ini semuanya menjadi rangkaian penyebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriringan dengan ridho dan rahmatnya, sehingga kita tidak keluar dan pulang ke tempat kita berjumpa dengan keluarga kecuali pertama dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian keluarga kita dijadikan keluarga yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Rawdatul Fardiyah, ibadah haji, sholat, puasa, zakat udah kita lakukan. Mudah, nggak pakai biaya, gampang, siapa aja bisa. Itu pun banyak yang belum ngerjain. Betul. Betul. Sholat, puasa, zakat mudah dan gampang, nggak perlu kemana-mana. Di masjid boleh, di rumah nggak apa-apa, di lapangan juga nggak dilarang. Dia nggak perlu bayar dan nggak membutuhkan biaya, tenaga pun nggak terlalu besar dikeluarkan, pusing juga nggak mikirin duit. Itu pun masih banyak yang nggak ngerjain. Sholat masih banyak yang meninggalkan daripada yang mengerjakan. Puasa masih banyak yang makan daripada yang menahan. Zakat masih banyak yang pelit daripada yang mengeluarkan. Padahal semua itu rangkaian daripada kewajiban setiap manusia yang mengaku hamba Allah dalam perintah sebagai agama yang dianutnya Islam, wajib, nggak boleh ditinggalkan neraka sebagai ancaman. Maka buat kita alhamdulillah
Sholat sudah kita kerjakan, puasa nggak pernah kita tinggalkan, zakat tergantung dah. Ada yang ngeluarin, ada yang nggak, kecuali kita semua pasti ngeluarin. Kalau yang lainnya tergantung ukuran dalam nisab, keluarkan atau tidak tergantung kemampuan dari ukuran yang sudah ditetapkan. Tapi semua yang sudah kita lakukan masih ada rukun yang harus dan wajib juga kita tunaikan. Apa itu? Ibadah haji ke tanah suci Mekah, ibadah umrah, melaksanakan perintah yang sama atas panggilan Allah. Haji umrah panggilan Allah. Dalam Al-Quran bergandeng nama dan disebutnya wa atimul hajja wal umrata. Dua, nggak dipisahkan. Satu ayat digabung, umroh haji sempurnain. Kalau mengerjakannya, kerjain haji sempurna, harus mengerjakannya. Ngerjain umroh juga nggak boleh setengah-setengah. Kewajiban dua-duanya yang harus kita kerjakan. Lalu kapan pelaksanaan ibadah haji? Kapan pelaksanaan ibadah umroh? Allah jelaskan. Allah jelaskan kapan haji dilaksanakan, siapa yang diperintahkan, lalu apa bekal dalam melaksanakan ibadah haji, tujuannya apa, dan bagaimana caranya bisa melaksanakan ibadah haji. Di dalam surat Al-Baqarah 127. Dan juga ada di dalam surat Al-Imran ayat 97. Masih bercerita tentang haji. Ada juga di ayat lain surat Al-Hajj ayat 27. 777 berbicara haji. 777 127 bicara waktu haji dan bekalnya. Lalu bagaimana caranya? Itu bicara ibadah haji. Al-Imran 97, kedudukan ibadah haji dalam perintahnya wajib apa sunnah. Dan siapa yang paling ditekankan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu berbicara surat ayat 27 Al-Hajj berbicara bagaimana caranya supaya bisa sampai. Maka tiga ayat Al-Quran dalam surat, kalau sampai tidak bisa kita sampai ke Baitullah, jangankan ibadah haji, umrah pun enggak. Ingat, ada ancaman yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ancamannya. Kalau 3 surat sudah disampaikan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dan kalau itu dilaksanakan, insya Allah sampai. Tapi kalau tidak, ini ada kelalaian buat kita. Kita bicara tentang kapan haji dilaksanakan. Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi video saya sudah share sedikit lagi. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Allah. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu berbicara haji dalam kapan pelaksanaannya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah. Al-Baqarah
mana Allah jelaskan kepada kita dan penjelasan Allah bahwa haji pada bulan-bulan yang ditentukan Allah dalam pelaksanaan. Bulan apa saja dia? Perjalanan ibadah haji boleh dilakukan dari bulan Syawal. Entah perjalanan itu dia lakukan umroh, maka kalau ada orang umroh di bulan Syawal itu mendapat pahala bulan haji, karena itu bulan-bulan yang ditentukan Allah perjalanan haji. Puncak pelaksanaan ibadah hajinya bulan Dzulhijjah di tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Segitu saja. Nggak lama-lama haji. Yang lama itu prosesnya sampai 40 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 26 hari prosesnya doang. Proses berangkat sama proses pulang. Pelaksanaannya mah umroh aja cuma 3 jam. Umroh cuma 3 jam. Tapi ada 9 hari. Bukan umrohnya yang 9 hari. Umrohnya cuma 3 jam doang. Dari mulai dia mikot pakai ihram, kemudian dia ke Mekah, lanjut langsung dia tawaf, kemudian sa'i, ta'alul, selesai 2,5 jam paling lama, 3 jam selesai umrah. 9 hari tambahannya ada beli gamis, iya belanja, iya, apalagi yang biasa yang di rumah punya warung, dia belanja belum buat warungnya. Makanya banyak orang ke Mekah bawa koper 2 pulang dulu. Koper dibawa 2, pulang 10 koper. Beranak tuh koper di Mekah. Masya Allah. Haji pelaksanaannya bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah dari Syawal, dan akhir pelaksanaannya bulan Dzulhijjah 8, 9, 10, 11, 12 selesai. Itu bulan-bulan. Nggak boleh pelaksanaan haji di bulan-bulan lain kecuali bulan yang ditentukan oleh Allah. Lain dengan umroh. Orang melaksanakan haji pasti umroh di dalamnya. Tapi orang melaksanakan umroh nggak ada haji di dalamnya. Makanya kalau umroh dikatakan ibadah haji kecil. Kenapa? Karena pelaksanaan ibadah di dalamnya dikerjakan setengah oleh umroh itu sendiri. Tapi pelaksanaan umroh, pelaksanaan ibadah haji lengkap, umroh semuanya ada di situ. Tapi pelaksanaan umroh belum ada haji di situ. Yang nggak ada yang namanya pelaksanaan wajib yang disebut mabit mina, apa tuh melempar jumroh, nggak ada. Yang bermalam juga nggak ada. Terus apa namanya hukum di Arafah juga nggak ada. Yang ada cuman yang kesamaannya ya dia tawaf, ya dia ihram, sa'i, ya dia sa'i, dia ta'al, kesamaannya itu saja dengan niat kesamaannya. Yang lainnya enggak. Maka haji pasti umroh belum tentu haji. Tapi minimal buat kita umroh udah sampai. Satu, tentang waktunya, maka dia di bulan yang ditentukan oleh Allah, yaitu di 3 bulan. Lalu kemudian orang yang melaksanakan haji dipesan sama Allah. Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa yang melaksanakan haji, maka kalau walimatu sabar tuh harus disampaikan tuh. Walimatu sabar nih, ada orang mau berangkat, tuh harus disampaikan tuh pesan Allah tuh, agar dia di sana bisa terhindar dari hal-hal yang menghalangi kemakburan dan kemakburan pelaksanaan ibadah haji. Dan orang walimatu sabar nggak disampaikan tentang itunya, ini disampaikan tentang lain ya aja tentang. Tapi kepesan, pesannya disampaikan Allah udah pesan, faman farada fihinnal hajja, melaksanakan haji, kata Allah fala rafasa. Kita punya mulut milik Allah kalau udah di Mekah. Mulut nih milik Allah kalau sudah sampai tanah suci, baik tanah suci Madinah maupun tanah suci Mekah, mulut ini milik Allah. Gak boleh kita diberikan kepada buat siapapun kecuali milut ini milik Allah. Makanya kata Allah, jangan ngomong yang lain-lain, bukan. Jangan ngomong yang kotor. Ya, jaga ucapan. Itu maksudnya mulutmu hanya untuk Allah. Dalam hal apa? Bizikrillah, dengan selalu mengingat Allah, dengan menyebut asma-asmanya.
banyak menyebut kalimat-kalimat istighfar, kalimat tauhid, kalimatul hamdalah, kalimatul tasbih, kalimatul tahlil, kalimatul sholawat milik Allah, nggak boleh milik buat pribadinya terhadap manusia lain yang keluarnya kotor. Makanya fala rafasa, jaga mulutmu. Maka lalu yang kedua, wala rafasa wala fusuko. Fusuko itu perbuatan yang kita tahu hal-hal yang menyebabkan batalnya dari pelaksanaan ibadah tapi masih dilakukan. Atau fusuko juga perbuatan pribadi kita yang berdampak penyesalan pada apa yang telah kita keluarkan dengan apa yang kita kerjakan. Itu ada menyesal. Kadang-kadang ada orang kesono perbuatan ibadah haji di sana ada saja yang dia sesali. Kadang ditanya, Pak, baru ini haji, iya. Gimana haji? Kalau saya tahu begini capek banget, saya nggak mau. Iya. Ada. Kalau saya tahu begini mau udah bayar mahal, malah capek banget. Lah saya kagak mau dah. Dan kalau ada duit balik lagi, enggak. Itu menyesal. Sampai pulang ke tanah air masih ngomong aja, mau ada haji jangan capek. Jangan mahal, udah nunggu lama mahal, capek di sana. Sekali aja jangan bohongan. Banyak yang seperti itu dan menyesali daripada yang dia lakukan dan dia kerjakan dari apa yang telah perintah-perintah yang diwajibkan Allah. Walajidan, dan dilarang oleh Allah. Pesannya kalau haji itu nggak boleh saling bertengkar. Baik pertengkaran mulut tadi, pertengkaran mata, pertengkaran tangan, pertengkaran telinga, pokoknya pertengkaran dari apa yang ada pada jasad kita tuh nggak boleh sama sekali. Pokoknya semua pribadi, dari mulai jasad kita seluruhnya itu milik Allah dan untuk Allah yang kita persembahkan. Tetapi Pak, orang berhasil di tiga ini, orang berhasil ketika di Mekah dia bisa jaga mulutnya, bisa jaga hatinya, bisa jaga perbuatan, bisa. Katakan pula 40 hari dalam haji dia bisa jaga. Tapi kebanyakan orang gagal ketika dia pulang ke tanah air. Tidak bisa menjaga predikat haji yang dia lakukan, predikat umroh yang telah dia kerjakan ketika dia kembali ke tanah air. Harusnya Allah panggil dia, Allah mau rubah pribadinya dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga dia kembali lagi menjadi orang terbaik dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena manusia dalam hidup selalu dalam lingkaran godaan setan, dan dia lemah dalam kondisi iman, makanya gagal. Mulut, dan banyak orang mengatakan, siapa tuh? Oh Pak Haji Anu, saya udah pergi haji sih, si ngomel aja. Siapa itu? Nongkrong aja. Itu Di Kokom tuh. Pak Haji itu, Pak Haji Ambat misalnya gitu ya. Itu mah udah ajan masih duduk aja gitu. Jadi banyak gagal ketika orang sudah kembali ke tanah airnya. Padahal pelajaran yang telah diberikan ketika dia haji itu harus menjadi barometer, pada dirinya atas perubahan yang lebih baik yang dia harus jaga dalam sikap dan perilakunya. Oke ya, waktu, terus pesan orang haji. Kemudian apa bekal orang haji? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah. Ini perintah bahwa ini ayat ini berkenaan dengan peristiwa atau riwayat dari rombongan kafilah Yaman. Orang-orang Yaman tuh kalau pergi haji pada saat itu udah nekat aja, nggak perlu bawa apa-apa, udah berangkat. Makanya Allah tegur dalam ayat ini, fatazawwadu, maka berbekallah.
Jangan menyusahkan orang lain dan dirinya sendiri. Artinya berbekal dua, bekal pada pribadinya untuk kebutuhan, bekal untuk ibadah dalam ketentuan, diterima atau tidaknya ketentuan. Kalau bekal pribadinya dalam kebutuhan, dia butuh makan, dia butuh fisik tenaga yang kuat, karena ibadah haji, ibadah umroh, ibadah fisik. Dia harus makan, dia harus minum, maka bawa bekal. Enggak bawa bekal nasi atau barang yang langsung dimakan, paling tidak bawa bekal yang buat beli. Apa namanya? Duit. Fulus. Mafi fulus. Berpus. Laisal fulus. Laisal fulus. Mana bagus. Tikus. Laisal fulus tikus. Makanya banyak orang yang diringkus. Masya Allah. Fatazawwadu dan berbekalah. Ini perintah bahwa ada seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita, lu mau ke Mekah ya, lu mikir dulu yang harus lu bawa apa, yang harus lu tinggalin apa. Karena kalau perjalanan jauh tuh harus ada bekal yang dibawa, harus ada bekal yang ditinggal. Kan begitu? Betul. Harus ada bekal yang dibawa, ada bekal yang ditinggal dalam kebutuhan yang dimakan untuk jasmaninya. Dan bekal yang terbaik kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk haji adalah takwa. Nah, takwa ini kalau kita mau jabarkan, sebaik-baik bekal haji tidak sombong, tidak bawa sifat sombong. Tawadu namanya kan, takwa itu kan hurufnya kan tawadu pertama. Dia rendah hati kepada Allah, rendah diri. Jangan sombong kepada Allah mentang-mentang kaya, tapi lupa kekayaan dia masih jauh lebih kecil daripada kekayaan Allah. Karena kekayaan dia hanya diberikan oleh Allah, dan itu pun sifatnya titipan. Maka kalau ada orang merasa kaya lalu sombong, kaya sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau nanya, mentang-mentang kaya, naik mobil, turun mobil, kenaik. Udah naik mobil, turun mobil, kenaik, jatuh lagi. Kalau supir nggak manteng aja supir mah. Iya, bang begitu bagus. Iya, yang manteng tuh supir sama jenazah, dia lah nggak keluar. Penumpang yang tenang, jenazah. Tenang, Bob. Makanya paling enak bawa penumpang yang nggak berisik. Jenazah. Nggak bawel, nggak berisik. Dibawa kenceng, diam. Dibawa pelan, diam. Jangan ngerasain. Dibawa tempat sepi ada nyolek. Masya Allah. Mentang-mentang kaya, naik mobil, turun mobil, mentang-mentang kaya, jalan nggak nginjak tanah, mobil anak. Ya Allah. Jadi sebaik-baik bekal haji itu nggak sombong, takwa. Sebaik bekal untuk haji merasa cukup dari apa yang Allah berikan kemampuan dia, takwa. Sebaik-baik bekal untuk haji, apa yang huruf ketiganya, al-waro. Al-waro itu mentar kesuha. Dia meninggalkan yang meragukan. Jadi orang kalau mau haji jangan banyak-banyak keraguannya dalam melaksanakan apa yang harus dia kerjakan di pelaksanaan haji. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan haji beragam orang dalam mazhab. Beragam orang dalam mazhab. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali. Kita mazhab apa? Melihat mazhab apa? Ini kalau enggak kita berpatokan dengan keyakinan pada diri kita dan menimbulkan keraguan. Ada orang sholat nggak pakai takbir, ya kan? Nggak pakai takbir, ada nggak pakai takbir. Imam Maliki,
Kalau kita kan Imam Syafi'i, Allah nggak pakai angkat tangan kan, tapi roti tetap. Tapi memang sunnah ngangkat tangan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya jangan ribut di situ. Ada angkat tangan, ya lo diaru-aru gitu. Bang, angkat tangan bang. Orang udah bermantap ada Allah, kita lihat Allah lah. Angkat tangan bang. Begitu. Di sana beragam-ragam, ada orang Allahu Akbar. Yang penting takbiratul ihram dan itu yang rukunnya, angkat tangan atau tidak urusan mazhab yang nggak boleh diperselisih. Gitu. Sama juga dengan usolin nggak mau usolin. Gitu. Ya. Orang baca usolin boleh, nggak baca usolin juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Karena an-niyatu bil qalbi. Niat itu dia hati. Jadi cukup langsung ya. Ente juga nih kalau masbuk nih jadi masbuk. Tuh imam udah mau ruku, ente baru datang. Niat usolin sambil jalan boleh. Begitu takbir langsung dalam hati. Aku niat. Misalnya sholat maghrib, aku niat sholat maghrib untuk imam. Jadi jangan udah imam udah mau ruku mantep bener. Usolin. Imam udah ruku tidak baru Allah Akbar, nggak dapat di situ. Tetap dia kurang satu. Kenapa? Sudah melewati daripada gerakan dua gerakan rukun yang dilakukan oleh imam. Kita nggak boleh. Tetap kita kurang dari satu rakaat. Makanya kalau sambil jalan boleh langsung balik pada maghrib salat Allahu Akbar. Kalau nggak pakai salat juga nggak apa-apa. Langsung aja di situ Allahu Akbarnya dalam hati jadi. Seperti itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ibadah haji adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bekal-bekal ibadah yang lain. Salat sama, harus takwa. Puasa harus nilai ketakwaan yang kita bawa sebagai bekalnya. Itu bekalnya. Lalu kemudian bagaimana? Siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji? Siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji? Dikatakan lagi dalam akhir ayatnya. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Cerita yang dikatakan oleh Allah, hai orang yang berakal, kita kembali kepada ayat di atasnya. Berbicara haji, bekalnya takwa, gitu kan? Bekalnya takwa. Yang bertakwa orang yang dapat melaksanakan haji, orang yang berakal. Maksudnya kalau mau ke Mekah akal pakai, pakai akal cari bekal, kan gitu? Pakai akal cari bekal. Udah ada bekal buat haji. Kalau mau haji cari bekal, dapat bekal, caranya pakai akal. Itu begitu. Haji bekal akal. Mau haji harus ada bekal. Benar nggak? Nggak ada duit susah. Nggak ada. Ada duit, nggak ada niat, nggak berangkat. Nggak ada niat, ada niat, nggak ada duit, naik sampai. Dua tuh gabung tuh. Ada niat, ada duit, satu paket. Yang ketiga ringsek badannya, sakit misalnya, lemah fisiknya, nggak nyampe juga. Makanya istimewa ibadah haji, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah. Jadi tiga ini harus ada, badan sehat, niat kuat, duit ada. Ini badan doang gede, sehat banget. Pengen dari mulai dulu ditanya ngobrol, pengen mau haji, ayo duitnya ada gede, pakai ditegasin. Badan doang gede. Ya siapa aja. Ini kan orang lagi ceramah. Sahabat, badannya siap, niatnya mantap, duitnya nggak ada. Gitu. Apa duitnya? Duitnya bukan nggak ada tapi mikirin yang lain mulu. Motor kelar, mobil. Itu masalahnya. Kalau ditanya apa? Kamu belum umroh? Belum mampu. Belum mampu, motor udah lunas.
gitu kan? Udah lunas motor nih, motor udah lunas. Lanjut ke mobil kan? Udah setengah ini dah, udah setengah pelunas dah. Ditanya, belum haji, belum umroh, belum. Emang apa? Belum mampu. Mobil udah kelar. 3 tahun Udah berapa duit mobil udah katakan 4 tahun, udah 2 tahun udah berapa ratus juta itu mobil. Iya kan? Udah berapa ratus juta, umroh berapa juta? Paling dia tinggi banget 30, paling banget tinggi 30 gitu. Masih bilang nggak mampu. Kata Allah, ngajong, masih nggak mampu aja. Itu, gua udah kasih mangkok buat bayar kredit mobil tiap hari lu makan lu telenin mulu. Udah umroh tanya belum mampu, teh ada mampus. Belum mampu. Masya Allah. Jadi akal disuruh pakai oleh Allah, maksudnya mikir gitu. Gimana caranya? Makanya sebenarnya Pak, kita jangan kita jangan mengukur pada pikiran kita tanpa kita menggantungkan keyakinan kita kepada Allah. Mengukur pikiran kita gini, gua kalau mau ke Mekah umroh 30 juta, gua taruh sebulan 50.000, ya kapan nyampe nya? Itu mengukur kita tuh, mengukur kemampuan pada diri kita tanpa kita gantungkan keyakinan kepada Allah. Padahal kan sering dikatakan umroh haji itu, ya, umroh dan haji itu Allah yang memberikan kemampuan. Allah yang memberikan kemampuan. Gitu. Artinya kalau kita mau benar-benar dipakai otak pikiran kita taruh sisihkan berapa uang, lalu kita gantungkan keyakinan kepada Allah, maka Allah yang akan lunasin itu. Dari mana? Allahu a'lam. Oh ya, cukup saya rezeki yang kita tidak tahu tiba-tiba baru berapa bulan. Kalau ukuran sebulan 50.000, sehari 50.000, sebulan kan baru 300. Ya, berapa 300 ya? 1,5 juta. 3 bulan berapa baru? Baru 4,5 juta. Kan masih jauh. Iya kan masih jauh tuh 3 bulan. Tapi karena kita gantungkan keyakinan kita kepada Allah, maka Allah yang melunasi. Tiba-tiba dapat banyak. Ada saja jalannya. Nah, gitu. Yang penting itu tadi. Kalau mau ke Mekah deh, Pak, saya sering sampaikan sama jamaah. Pertama, jangan pernah kita berhenti niat untuk mau ke Mekah. Umroh kayak haji tidak pernah berhenti niat. Jangan pernah berhenti niat. Yang kedua, jangan pernah berhenti meminta dalam doa. Niat terus. Pengen umroh, pengen haji, terus niat tuh. Yang kedua, jangan pernah berhenti meminta. Ya Allah, sampaikan saya ke Mekah. Ya Allah, sampaikan saya ke Mekah. Jangan pernah berhenti meminta. Lalu yang ketiga, tanamkan keyakinan pasti nyampe. Ketiga tuh. Yang keempat, maka kita berani mendaftarkan diri kita ke tempat wasilahnya. Wasilah haji, wasilah umroh siapa? KPIH atau travel. Berani mendaftarkan diri kita dari uang yang kita punya. Berani tuh. Kalau kita berani, maka Allah yang akan menjamin untuk bagaimana kita bisa disampaikan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang kita niatkan umrah maupun haji kita. Gitu. Tapi kalau tanpa itu sulit buat kita. Ya, doa nggak cukup. Kadang-kadang ada orang pergi umrah, pergi haji, yang kita pesan apa? Doain gua ya. Doain gua ya. Doain ya. Itu tuh sering. Tapi dari tahun ke tahun orang berangkat didoain nggak nyambungin. Kenapa? Yang didoainnya tikus budet. Udah bilang gitu, udah aja udah. Kita ditanya, doain gua nggak? Sampai pemuruk doain gua. Lu nggak dengar apa? Nah, kagak terasa. Ya bagaimana mau terasa? Di hatinya nggak ada. Di mulut doang, doain gua ya.
gitu doain gua deh, soalnya panggil kagak kedengeran. Jauh. Arab memanggil orang di Tangerang, Ciledug, kagak kedengeran. Ya, udah gitu yang dipanggil, ya Allah ya Rob, saya punya sahabat bernama Agus. Pengen maaf dia ke Mekah mau umroh. Emang duitnya kagak ada dia mah. Emang dia mah boleh dari ngantri orang mampus doang. Sampai dia Allah. Nyampe dia kemari, ya Allah, emang dia pesennya begitu ya. Yang dipanggil di sini udah boleh nitip begitu tuh. Di sini enak aja ngopi-ngopi. Kagak ada di hatinya umroh, kagak ada di pikirannya umroh. Atau minimal nih, yang dititipin di sana diminta. Assalamualaikum, salam. Itu udah doain aneh, alhamdulillah udah, ya Allah mudah-mudahan ya aneh bisa sampai, pikirin ya Allah bagaimana sih bisa sampai. Begitu, itu namanya ada nyambungnya. Ini mau udah ngelepas aja udah. Nah kan dia pulang sampai berapa ratus orang ke Mekah, dia mah tetap aja di situ. Ngopi dulu. Ya Allah, ya Rabb. Makanya banyak juga orang mengatakan bahwa kalau ditanya, emang ente kenapa belum ke Mekah? Belum ada panggilan. Kan sering begitu. Belum ada panggilan. Nih. Allah telah tetapkan panggilannya dua. Panggilan ibadah sholat, panggilan ibadah haji. Itu panggilan. Hayya 'alas sholat, panggilan sholat. Udah datang kita? Udah, alhamdulillah. Jangan berhenti. Itu panggilan. Kalau sudah ada panggilan, jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah tidak kita kerjakan. Yang kedua, panggilan haji. Kapan? Pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dalam seruan ayatnya surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin bin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fadin amin. Wa'adzin bin nasi bil hajj, dan berserulah kepada seluruh manusia. Itu panggilan kepada manusia ya, bukan setan. Kepada manusia, bukan kodok. Maka yang mendengar panggilan tersebut manusia, dan manusia datang. Maka yang datang maaf, dia telah mendengar panggilan Allah. Maka jawabannya jujur. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik iya, labbaik iya. Itu gitu. Labbaik iya. Allahumma labbaik, ya Allah iya. Kan udah diseru, hai manusia datang untuk melaksanakan haji. Labbaik ya Allah, labbaik ya Allah. Gitu. Itu jawaban jujur kita sebagai manusia. Maka yang datang manusia, yang nggak datang ya kodok. Yang datang manusia untuk haji, yang nggak datang kodok. Gitu. Ya. Dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nas, dan diwajibkan kepada manusia. Hukumnya tuh diwajibkan kepada manusia, walillahi 'alan nas hajjul bait, datang ke Mekah untuk haji. Artinya berarti memang ketetapan Allah kepada manusia sudah. Jadi jangan pernah kita mengatakan belum ada. Yang belum ada mah panggilan manusia mati, itu belum ada. Betul? Belum ada panggilan. Maka yang belum ada panggilannya jangan dikerjain. Yang udah ada panggilannya aja, sholat, haji, kerjain. Yang belum ada panggilan jangan dikerjain. Makanya hukum bunuh diri haram. Belum ada panggilan Allah tapi dia kerjain, bunuh diri. Itu bunuh diri, kerjaan belum ada disuruh tapi dikerjain. Rajin itu. Proaktif. Yang udah dipanggil aja dah, haji, umrah tuh dipanggil tuh ya. Malah kerjain, yang belum mah jangan. Dan jangan ditungguin. Jangan ditungguin kapan komunikasi nanti. Akhirnya yang panggilan belum ada jadi ada tuh. Khawatir
menunggu dan menunggu dari panggilan yang sudah ada, akhirnya lebih dulu panggilan yang belum ada. Artinya apa? Kematian. Kalau kematian yang ada, maka berat. Dari ketika panggilan yang sudah ada, maka tidak kita kerjakan, dan panggilan yang belum ada mendahului daripada kita, ini kecelakaan. Makanya kata Nabi ancamannya gini, man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan wa nasraniyyan. Dua pilihan itu. Ini kata Nabi, man malaka, barang siapa yang sudah punya kemampuan. Nah, kemampuan itu secara fisik dia kuat, secara finansial dia ada, gitu ya. Niatnya juga punya, tapi dia nggak laksanakan, itu sudah kecelakaan. Yang kedua, warohilatan tuballighuhu ila baitillah, kendaraan yang buat dia sampai ke sono ada. Apa tuh? Pesawat, kendaraan, rohilah kendaraan. Pesawatnya ada nggak? Ada di bandara, ada Garuda, ada Lion, ada Etihad, ada Saudi, ada tuh, udah ada semua. Dia kan warohilatan, kata Nabi, kan kendaraannya tuballighuhu, yang menyampaikan dia ke sana udah ada. Kemampuan ada, kendaraan ada, udah ada nih. Falam yahujja, maka dia tidak melaksanakan perjalanan haji atau umroh. Paliyamut, mati dia. Mati nih dalam keadaan mampu dan wasilah buat ke sana ada, lalu dia tidak melaksanakan dari kemampuan itu. Minimal dia daftar, dia bayar DP, dia nyicil, minimal tuh, ya. Itu nggak dilakukan, padahal dia bisa, DP bisa, nyicil bisa, gitu kan. Kalau dibilang kok nggak bisa, hati-hati, kita masuk ke dalam kategori orang munafik. Ketika kita mampu bayar DP motor, tapi kita nggak mampu bayar DP haji, padahal motor nggak wajib dan nggak bakal ditanya di alam barzah, motor udah lunas belum? Lu punya motor apa enggak? Motor lu NMAX apa? NMAX. NMAX apa? Cek. PCX. Kan begitu tuh ditanya. Itu enggak ditanya. Yang ditanya, lu udah haji belum? Itu yang ditanya. Lu sholat enggak? Lu puasa enggak? Lu zakat enggak? Lu haji enggak? Itu yang ditanya. Masalah rumah lu motor apa punya sendiri? Motor lu PCX apa NMAX? Enggak. Lu kerja kantor apa bawa orang mampus? Nggak ditanya itu, nggak ditanya. Ya Allah, itu nggak ditanya. Maka hati-hati, ya. Ingat, kita semua punya kemampuan berpikir untuk bagaimana bisa ke Mekah. Apalagi kalau kita punya duitnya. Kemudian kepada sehat kita juga diberikan waktu luas peluangnya, kemudian buat kita sampai ada, tapi cuma nggak kita mau ngeluarin doang gitu loh. Paliyamut, mati kita lebih dulu. Maka kata Nabi, Yahudi masih, pilih kau mati Nasrani atau Yahudi. Dua pilihan yang nggak mungkin kita ambil. Ambil Yahudi, neraka. Ambil Nasrani, neraka. Maka supaya jangan jadi orang Yahudi Nasrani dalam keadaan Islam, punya kemampuan, segera. Maka minimal saya bilang, datang ke travel atau yang ngurusin travel, DP dulu dah. Itu maksudnya begitu, minimal. Datang doang. Urusan ke sono serahkan kepada Allah. Yang mau daftar Ini mah bukan lagi ngojok-ngojokin, bukan. Bukan lagi ngojok-ngojokin tentang saya pengurus travel. Bukan. Bukan, saya mah terserah. Ente mau daftar ke saya boleh. Enggak daftar. Saya di travel Cikini aja, Ustaz. Kemarin. Itu terserah itu manusia. Ya, yang saya mau sampaikan bahwa begitulah. Ada hadis lain juga. Man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang punya keluasan. Tuh bukan ke apa namanya kebanyakan duit, tapi keluasan. Man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang punya keluasan, luas rezekinya, luas waktunya, luas umurnya,
ya luas kemampuannya, semuanya luas ada nih, waktunya ada, duitnya juga ada, tapi dia mengelakkan. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang, saya punya duit, saya juga sehat, tapi saya masih punya kebutuhan, bagaimana kalau tahun ini saya tunda dalam keadaan saya mampu, tahun depan aja? Boleh. Kata Imam Syafi'i, boleh kita menunda umroh ke haji ke, boleh dalam keadaan kita mampu, semuanya mampu, duit ada, kita ada, boleh kita tunda. Tahun ini kita tunda, enggak berangkat ke Mekah, haji ke umroh kita tunda, boleh. Berangkatnya tahun depan, syaratnya 2. Kata Imam Syafi'i, apa tuh? Pertama, enggak boleh putus niat di tahun itu, bahwa tahun besok saya mau ke Mekah. Enggak boleh putus niat, harus niat terus. Tahun depan saya mau ke Mekah, tahun depan saya mau ke Mekah, terus niat. Itu yang pertama niat. Yang kedua, syaratnya tahun yang dia tunda, tahun ini dia enggak boleh mati. Itu syaratnya 2. Dia nggak boleh putus niat. Yang kedua, di tahun itu dia nggak boleh mati. Itu yang susah. Kalau untuk kita nggak putus niat gampang, tapi masalah nggak mati, kita harus nyari Ijroil. Apa? MUU. Di mana nyari malaikat Ijroil? MUU. Ya, malaikat Ijroil. Saya mau haji tahun depan, saya mau umroh. Tahun ini jangan dicabut dulu. Saya DP dulu dah. Tenang, ya. Tuh ambulan-ambulan yang buat bahan jenazah bisa mogokin semua, supaya kalian buatnya. Itu ya, itu berat, masalahnya berat. Itu seakan-akan, ya Imam Syafi'i mengatakan jangan pernah kau tunda ibadah ke Mekah, baik haji maupun dalam keadaan mampu. Masya Allah. Ya, wa ala kulli dhamirin. Panggilan itu wa'ala kulli dhamirin itu orang yang berkendaraan onta kurus. Ya, onta kurus. Untuk sebabnya onta kurus itu di Ba'dal Mufassir menjelaskan naik onta yang kurus artinya berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai ke Mekah. Gitu kan? Makanya yang datang itu minggu lipat diambil dari segala penjuru, dari jauh. Nah, supaya yang dari jauh itu nyampe, yaitu dia naik onta yang kurus, maksudnya dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai ke sana. Itu tadi dia cicil, lebih narik, lebih dapat dia cicil lagi. Itu namanya sekemampuan dia. Itu maksudnya. Maka yang dari manapun dia akan sampai ketika dia memang mau berusaha sekuat tenaga untuk bisa ke Mekah. Maka ayo berpikir, lalu berkorban, gitu kan, kerja keras untuk bisa ke Mekah. Maka yakin pasti Allah akan sampaikan kita melaksanakan ibadah. Maka di dalam setiap sholat boleh Pak, apalagi di bulan-bulan haji, sering-sering banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Silakan tuh habis sholat misalnya kan, dalam menjadikan zikir nggak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik, habis selesai tuh bisa selesai labbaik. Agar memang panggilan kita itu benar-benar panggilan Allah itu benar-benar terwujud, bisa kita jawab untuk kita bisa sampai ke sana. Gitu ya. Maka dari itu yuk malam hari ini yuk, ini bulan-bulan haji, kita semua bertalbiyah, mudah-mudahan talbiyah kita ini menjadi kenyataan agar kita bisa disampaikan oleh Allah melaksanakan umrah, melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, guru saya pernah bicara gini,
amalan supaya bisa cepat ke Mekah. Ba'da sholat, setelah sholatnya, pada salam pertama Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum ke kiri kita gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan gitu tuh, berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi, berhenti di sini. Apa amalannya? Kan udah selesai nih, ini kan sunnah nih. Nah di situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, di sini berhenti. Apa amalannya? Membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat Ibrahimiyah? Apa kan? Sering dibaca tiap hari. Tahiyat itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 11 kali. 11 kali. Sendiri semua. Cuma sendiri ya. Iya Pak. Pokoknya silakan. Tapi kalau lagi jadi imam jangan. Iya. Kapan kirinya mah belum kiri mah Kalau lagi sendiri ya harus sendiri dulu. Ya itu guru saya ngajar begitu. Ya boleh ngajar begitu. Silakan diamalin monggo, enggak ya apa-apa. Ya. Tapi nah udah selesai seperti itu baru kita talbiyah. tahajud kali enak tuh. Al-Fatihah. Gitu. Enggak. Doanya juga sering-sering Allahumma yassir wa ballighni ziyaratan ilal Makkah wal Madinah. Ya, atau apa nama Allah